hari ini saya akan memberi makan kura-kura saya. Jadi seperti ini keseharian saya ketika ada di kampung ya, di Brebes, Jawa Tengah. Untuk keseharian saya setiap pagi memberi makan kura-kura yang ada di kolam. Untuk waktu pemberian makan sendiri yaitu 2 kali setiap pagi dan sore. Biasanya itu untuk pagi sekitar jam 8 sampai jam 9 atau lebih pagi lagi. Kemudian untuk sorenya itu sekitar jam 3. Banyak suka duka memelihara kura-kura di kolam, terutama pada saat memberi makan. Itu yang paling senang ya, pada saat melihat kura-kura itu banyak yang makan, saling berebut, dan juga kita bisa interaksi langsung dengan kura-kura tersebut. Tetapi banyak kendala pada saat kita tidak bisa menjangkau kura-kura itu sendiri atau tidak bisa merawat kura-kura itu sendiri. Kita harus memberikan seperti perintah ke orang lain untuk memberi makan, dimana itu tidak bisa dilakukan kita sendiri. Selain itu ada cara lain, yaitu dengan kita membeli auto feeder atau pemberi makan otomatis, tetapi harganya mahal seperti yang tertera di foto berikut, dari ratusan ribu sampai ada yang jutaan rupiah. Oleh sebab itu, di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau cara membuat auto feeder atau alat pemberi pakan otomatis, bisa untuk kolam kura-kura maupun kolam dari ikan koi. Berikut videonya. Untuk yang pertama, kita harus menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama ada box es krim 8 liter, kemudian ada motor penggerak berkekuatan rendah, kemudian ada dop dari pipa, ini berukuran 1 inci, kemudian ada lem untuk perekat. Di sini saya menggunakan lem Korea sebagai perekatnya karena cepat kering dan bagus. Kemudian ada sekrup atau baut, kemudian kabel penyambung dari dinamo tersebut untuk dicolokkan ke listrik, kemudian ada lem pipa untuk perekat yang lainnya, setelah itu ada timer untuk pengatur dari waktu, serta bahan-bahan yang lain untuk menunjang proses pembuatannya ini. Untuk tahap yang pertama adalah kita harus melubangi dari dop yang berukuran 1 inci ini, bisa menggunakan solder maupun bur. Yang lainnya dibuat menjadi seperti ini, dimana lubang itu nanti digunakan untuk tempat pada dinamo roterinya, dan yang besar itu untuk lubang keluarnya dari pelet tersebut. Jadi untuk lubang kecilnya itu kita untuk memasukkan ke dalam roterinya itu atau dinamonya. Jadi nanti akan terbentuk seperti ini. Ini kita coba, diusahakan tidak terlalu longgar. Kemudian kita akan melubangi boxnya tersebut dengan patokan dop dari pipa tersebut. Kita akan tandai dari lubang kecil yang mana alat dari motor penggeraknya itu akan masuk ke dalam
karena motor penggeraknya itu akan ditaruh di luar. Nah, setelah kita beri tanda atau titik tersebut, nanti kita akan melubanginya. Kemudian setelah kita lubangi, kita akan coba memasukkan dinamo rotary tersebut. Untuk lubangnya sendiri harus sedikit lebar karena agar tidak mengganggu pada saat dinamo tersebut berputar seperti ini. Kemudian setelah itu dinamonya akan kita pasang secara permanen menggunakan baut agar lebih kencang. Sebelumnya kita tandai terlebih dahulu menggunakan spidol. Cukup dengan 2 lubang saja karena menurut saya sudah akan kencang dan kuat, tidak mudah lepas. Seperti ini setelah terpasang dan kencang, dan pastinya tidak mudah lepas dari box tersebut. Kemudian kita coba pasang dop pipa tersebut ke dalam dinamo rotary tersebut, dan ini sudah sangat pas ya karena sangat kencang sehingga nanti akan memudahkan dop tersebut bergerak ketika dinamo rotarynya itu juga bergerak. Kemudian kita buat papan penahan di bawah boxnya itu berbentuk miring, sehingga untuk posisi pelet tersebut nanti itu akan jatuh ke dalam lubang yang akan kita inginkan, yaitu di dekat dinamo rotarynya itu atau dekat dop dari pipa tersebut. Untuk patokannya itu, untuk yang berwarna putih alasnya itu akan menjadi tempat pengeluaran atau output dari pelet tersebut. Kemudian untuk yang posisi dari seberangnya itu yang berwarna biru itu posisi yang lebih tinggi. Kemudian setelah itu dinamonya juga kita pasang dengan kabel untuk colokannya itu agar lebih panjang sehingga bisa menjangkau ke colokan listrik. Kemudian kita lubangi box tersebut. Nantinya itu akan dipasang plastik ataupun plat berwarna bening sehingga nantinya itu bisa menjadi patokan atau indikator apakah pakan itu masih banyak atau sudah habis, sehingga kita tidak akan mudah kecolongan kalau pakannya itu kehabisan karena saya menggunakan box berwarna putih tidak transparan. Kurang lebih seperti ini. Setelah kita lem, nantinya itu kita bisa melihat apakah pakan itu sudah habis, sehingga kita bisa refill lagi ya, isi ulang dan kura-kura tidak takut kelaparan. Jadi kita akan mencoba terlebih dahulu apakah dinamonya itu berjalan atau tidak. Jadi kita pasang terlebih dahulu, nanti untuk proses bergeraknya itu seperti apa, dan kita untuk kabelnya itu kita sambung dengan kabel yang lebih panjang sehingga untuk penjangkauan dari sumber listriknya itu lebih enak. Kita akan colokan ke sumber listrik, coba seperti apa, apakah akan berjalan. Dan kita lihat dinamonya itu berputar sangat pelan
Ini untuk dinamo rotornya sendiri itu hanya berputar 5-6 putaran per menitnya itu. Kita lihat pergerakannya itu sangat pelan, dan nantinya itu untuk jumlah pakan yang keluar pun akan sedikit, tidak terlalu banyak, sehingga tidak akan mengotori dari kolam tersebut. Selanjutnya kita lepas kembali, karena dinamo ini akan kita pasang ke boxnya lagi, karena kita sudah mencoba dinamonya itu dan berjalan dengan baik. Jangan lupa kita baut agar tidak lepas. Kemudian kita pasang kembali dari dopnya itu. Kita coba colokan lagi ke listrik apakah berputar, dan kita lihat untuk dinamonya berputar secara perlahan, sangat halus sekali untuk putarannya. Kemudian setelah ini kita akan memberikan tanda menggunakan spidol, yang mana itu akan dijadikan lubang output untuk keluarnya dari si pelet tersebut. Caranya tandai dengan spidol terlebih dahulu untuk bagian dalam, itu di bagian drops atau shock dart dari pipanya itu. Kemudian jangan lupa juga untuk bagian luarnya agar tepat. Kita lubangi menggunakan solder agar rapi, karena jika menggunakan pisau itu terlalu susah karena box ini terlalu tebal. Setelah menggunakan solder, kita bisa bantu melebarkannya menggunakan gunting. Ini cara yang saya gunakan agar tidak terlalu besar, sehingga untuk outputnya itu nantinya itu tidak terlalu banyak pelet tersebut keluar. Kemudian jangan lupa juga untuk merapikan untuk yang bagian dalam dari boxnya itu. Bisa kita lihat untuk lubangnya itu masih terlalu kecil, kita perlu melubangnya lagi, karena takutnya itu jika terlalu kecil untuk peletnya tersebut tidak bisa keluar dan malah macet, karena pelet yang saya gunakan itu berukuran kurang lebih itu 2-3 mili atau yang berukuran size S. Dan kita akan coba lagi, kita nyalakan, kita lihat untuk dinamonya itu berjalan dengan sangat baik, berputar perlahan dan halus. Baik, setelah kita menyelesaikan dari membuat lubang dan bagian yang bawah ini saya rapatkan menggunakan lem dari pipa, sehingga tidak ada pelet yang keluar atau masuk ke dalam bawah dari penahan tersebut. Masukkan pelet ke dalam boxnya itu. Biasanya saya menggunakan takaran 2 cepuk untuk setiap kali kasih pakan. Nanti kita akan atur timernya lagi. Kita masukkan peletnya terlebih dahulu, karena nanti kita akan setting berapa banyak yang akan dikeluarkan dan berapa menit waktu yang harus digunakan atau dibutuhkan. Kita masukkan ke dalam wadah terlebih dahulu, kita beri penahan agar tidak jatuh.
Kita tes terlebih dahulu. Untuk waktu 1 menit itu nantinya akan mengeluarkan berapa banyak. Kita nyalakan dinamonya. Kita lihat musiknya itu berputar. Kita bisa lihat bagaimana pelet itu keluar. Dan kurang lebih alat ini sudah bekerja secara maksimal, tapi kita belum tahu berapa banyak pelet yang akan keluar untuk pakan dari kura-kura tersebut. Kita sedang mencoba untuk 1 menit pertama. Untuk putarannya itu 1 menit 5-6 kali dalam satu menit. Kita cek untuk 1 menit itu berapa takaran yang biasa kita untuk kasih makan kura-kuranya itu. Jadi untuk 1 menit didapatkan setengah cepuk, berarti nanti kita bisa kasih waktunya itu 2-3 menit. Nanti kita akan setting pada timernya itu, karena biasa kita kasih makan itu kurang lebih itu 2 cepuk, sehingga nantinya itu kita atur waktunya itu 2-3 menit. Kemudian kita atur untuk timernya sendiri. Kita bisa lihat ada jamnya itu. Ini jam 11.22 siang hari. Untuk timernya sendiri saya atur jam 8.30 setiap pagi atau setengah 9. Kita bisa cek untuk dinyalakan itu. Untuk yang on itu aturan yang pertama. Untuk aturan nyala yang on itu jam 8.30, kemudian pencet timer lagi, kita akan dapatkan yang off. Kita atur karena ini 8.31, saya inginkan itu adalah jam 8:32 menit. Untuk sebelumnya itu di setting 8.31. Kita atur untuk menit matinya itu 8.32 untuk mematikan. Jadi nantinya itu waktu akan berjalan. Untuk sore hari hanya ada 2 menit, yaitu untuk nyala jam 15.30 dan mati 15.32. Kurang lebih seperti itu untuk settingan pada auto feeder kolam ini. Nanti untuk settingan atau tutorial dari cara menyeting dari timernya itu, kalian bisa lihat videonya itu di YouTube. Di situ sudah banyak, kalian bisa menontonnya di sana, karena nanti terlalu panjang untuk menjelaskan waktu untuk menyeting timernya itu. Untuk tutupnya sendiri kita modif seperti ini, sehingga nantinya itu tidak perlu membuka tutup yang besar, karena untuk membukanya itu agak sedikit susah, sehingga saya akali menggunakan seperti tutup toples, sehingga hanya diputar saja.
Oke, baik. Jadi nantinya itu tempat pakainya itu atau auto feedernya itu bakalan ditempatkan di tempat yang sini karena sudah ada tempatnya juga. Nanti kita atur mungkin agak lebih tinggi sedikit posisinya. Kemudian untuk sumber listriknya itu ada di sini nih. Sumber listriknya ada di sini. Yang ini nih, yang di atas selang biru. Sumber listriknya, jadi nanti kita taruh di sebelah sini yang ada kayunya di atasnya, jadi posisinya itu tepat di tengah-tengah kolamnya itu. Nah, ini berhubung kolam masih belum saya kuras, belum dibersihkan filternya, jadi agak keruh, jadi nanti kita buat tetakannya terlebih dahulu. Oke. Untuk tempat pakan sudah kita pasang dan kita paku sehingga kuat dan tidak mudah jatuh. Kita buat juga siku pada tempat pakannya itu kita menggunakan kayu. Kemudian kita bisa lihat jaraknya itu kurang lebih itu 30 cm dari permukaan air, dan kita akan pasang tempatnya itu seperti ini. Kita bisa lihat posisinya seperti ini. Dan kita nanti untuk mengisinya itu bisa menggunakan tempat itu, menggunakan corong untuk mengisi dari pelet lelenya itu. Kita isi peletnya kurang lebih itu harus memenuhi dari box yang sudah kita sediakan sehingga nanti bisa bertahan lama. Baik, sudah kita isi penuh boxnya itu dengan pelet dari pakan kura-kuranya. Kita bisa lihat ini enggak terlalu penuh ya, karena stok peletnya belum beli lagi, jadi kita seadanya, yang penting sudah sedikit penuh. Kemudian kita akan setting dari masukkan ke arus listrik. Jangan lupa juga kita ikat auto feeder ini agar tidak jatuh ke kolam, karena takutnya jika jatuh itu akan mubazir terutama pelet, dan juga akan membahayakan dari si kura-kura tersebut, karena arus listrik yang dihasilkan dari kabelnya itu takutnya malah membuat kejadian yang tidak diinginkan dan menyebabkan hal-hal yang buruk terjadi. Baik, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
teman-teman, kurang lebih seperti itu tutorial dari cara membuat auto feeder yang saya buat. Kurang lebihnya itu ada kekurangan yang bisa dimodifikasi, kalian bisa improve sendiri bagaimana cara membuatnya, karena untuk alat dan bahannya sendiri itu bisa kita modif sesuai dengan budget yang kita punya. Sekian video kali ini, terima kasih buat kalian sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel ini.